Ini cara kerja PLC. Di sini ada input PLC, ladder PLC, dan output PLC. Di input PLC ini ada sampai I4 ini di wiring ini. Ini saya jelasin konsep NCNO-nya aja. Nah, sebetulnya di smart relay ini ya kayak relay pada umumnya, kayak kontaktor atau apa. Nah, di input PLC ini di sini ada coil relay. Nah, coil relay ini kalau diberi tegangan, kontak yang awalnya NC jadi NO, kontak yang awalnya NO jadi NC. Nah, pada di ladder program PLC ini kondisi ketika relay tidak bekerja. Nah, jadi kontak-kontak yang NCNO ini akan berubah ketika relay bekerja. Nah, gimana relay bekerja? Relay akan bekerja kalau ada tegangan. Nah, di sini di input PLC ini coil akan diberi tegangan melalui push button ini. Nah, gini. Nah, kalau di sini saya pakai input 4 menggunakan kontak Tor NC. Jadi, ketika PLC dinyalakan, arus akan langsung mengalir karena NC. Jadi coilnya bekerja. Nah, di sini ada input 1, input 2, input 3. Input 1 itu untuk stop, input 2 untuk start kanan, input 3 untuk start kiri. Nah, ini push button stop kalau ditekan, coil relay akan bekerja. Input 2 kalau ditekan, coil relay akan bekerja. Input 3 kalau ditekan, coil relay akan bekerja. Nah, ini di stop. Di ladder program PLC ini terdapat kontak-kontak relay yang terdapat pada masing-masing input. Nah, misal begini. Ini kan kondisi relay mati semua. Jadi ini. Nah, ketika PLC dihidupkan, arus akan mengalir melalui kontak NC Tor 9596 dan akan menghidupkan coil I4. Nah, karena coil I4 ini bekerja, yang tadi kontak I4 yang awalnya NO menjadi NC karena relay bekerja. Nih, otomatis dia. Nah, kalau input I4 ini diganti menjadi NO Tor, itu berarti kebalikannya. Kalau input Tor NC, berarti di ladder NO. Kalau input Tor itu NO atau menggunakan 9798, berarti di ladder itu NC. Jadi kebalikannya. Kalau inputnya NC, berarti laddernya NO. Kalau inputnya NO, berarti laddernya NC. Karena di sini saya menggunakan input NC, jadi di laddernya NO. Jadi kalau dihidupin PLC-nya, dia coil langsung kerja, kontak langsung bereaksi. Nah, coba saya mulai programnya. Nah, ini sini sudah saya hidupin PLC-nya. Saya mulai hidupin start kanan menggunakan push button 2 ini untuk start kanan. Nah, di sini akan menghidupkan relay I2 sehingga kontak I2 ini bereaksi nih. Nah, karena kontak 2 ini menjadi close, arus akan mengalir ke coil Q1 dan mengunci karena ada kontak Q1. Nah, ini gambaran output PLC-nya. Jadi ketika di stop, outputnya langsung open. Ini ketika di start, outputnya langsung close.
karena menggunakan kontak coil 1, coil Q1. Coba saya mulai. Saya start kanan, kontak I2 bekerja, coil Q1 hidup. Ini ketika saya tekan stop, coil I1 bekerja dan kontak I1 akan memutus arus sehingga rangkaian terputus. Nih. Jadi kalau misalnya relay itu bekerja, kontak itu bereaksi, yang awalnya NC menjadi NO, yang awalnya NO jadi NC. Nah, coba saya start kiri, lalu saya tekan overload. Nah, di sini rangkaian semua akan terputus karena kontak I4 ini terbuka. Kenapa terbuka? Karena coil I4 ini tidak mendapat tegangan sehingga coil I4 ini nggak bekerja karena putus di sini. Kalau di reset, nah dia akan terhubung lagi dan kontak I4 akan terhubung juga, yang tadi awalnya NO menjadi NC kembali. Nah, gini. Jadi kalau misalnya inputnya I4 ini atau kontaktor ini diganti menjadi NO seperti yang biasanya, ini jadi kayak gini. Nah, kalau kontaknya di sini NO, rangkaian tidak akan bekerja karena kontak I4 belum dirubah, masih masih NO, normally open. Karena relay tidak bekerja, dia tidak close. Nah, makanya kalau misalnya inputnya NO, di laddernya itu harus NC. Ini diganti NC. Nah, kalau inputnya NO, berarti di ladder NC. Kita mulai start. Kita tekan overload. Sorry. Ini belum diubah ke K1. Ini belum diubah jadi K4. Nomor 4. Ini karena di sini I4. Tadi ini masih I1. Nah, gini. Ketika kita start kanan, nah di sini inputnya NO, di laddernya NC karena relay ini tidak bekerja jadi tidak bereaksi. Nah, ketika ditekan overload, nah coil I4 mendapat tegangan dan bekerja, dan kontak K4 ini I4 ini bereaksi jadi open. Ketika kita reset lagi, coil I4 ini nggak bekerja lagi dan kontak kembali ke semula. Ya, seperti itu.